Selamat datang di modul kedua Online Learning Program SAS Aviation Training Center untuk pembahasan Passenger and Baggage Handling at the Airport. Dalam bahasan ini kita akan mengetahui secara terperinci tentang kegiatan apa saja yang dilakukan oleh petugas ground staff atau passenger service agent di bandara dalam menangani penumpang. Dalam pembahasan ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal yang terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu proses kegiatan departure dan arrival. Proses kegiatan departure atau keberangkatan ini kita akan split lagi menjadi tiga bagian, yaitu di bagian check-in counter, boarding gate, dan baggage makeup area. Ini adalah area-area yang utama. Kemudian untuk arrival, lingkup arrival ada di breakdown area, baggage claim area, lost and found, dan transfer desk. Ini untuk kegiatan di kedatangan atau di arrival. Sebelum kita mulai, perlu kita ketahui dulu beberapa istilah-istilah yang akan sering disebut-sebut di dalam pembelajaran untuk passenger baggage handling ini, baik di departure maupun di arrival. Seperti yang pernah disampaikan juga sebelumnya pada modul pertama bahwa dalam penerbangan ini akan sangat banyak sekali istilah-istilah penerbangan kegiatan yang dilakukan oleh petugas bandara gitu ya. Jadi selama pembelajaran ini baik modul 1, 2 dan modul-modul selanjutnya itu istilah-istilah ini akan sangat sering ketemu. Juga nanti pada saat terjun ke lapangan, istilah-istilah ini akan sangat sering didengar. Jadi apabila kita tidak paham akan menyulitkan kita untuk bekerja nantinya di lapangan. Sebagai contoh, di departure section atau keberangkatan nanti akan ada istilah check-in atau proses pelaporan penumpang, ada istilah EBT atau excess baggage ticket, yaitu tiket kelebihan bagasi apabila penumpang mengalami kelebihan bagasi bawaannya dari yang diizinkan. Kemudian ada baggage tag, yakni label bagasi yang disematkan ke bagasi bawaan penumpang. Boarding time, waktu boarding. Special passenger, yakni penumpang yang memiliki kebutuhan khusus sehingga memerlukan penanganan khusus. UM atau unaccompanied minor, yaitu anak di bawah umur yang travel tanpa didampingi oleh orang dewasa. RTA atau return to apron, ketika pesawat kembali lagi ke apron gitu ya, karena ada satu dan lain hal. Kemudian ada RTB, return to base, pada saat pesawat kembali lagi ke station origin keberangkatan karena satu dan lain hal. Ada secit, security item, dan lain-lainnya nanti akan kita pelajari selama pembelajaran passenger dan baggage handling. Itu untuk departure. Untuk arrival itu ada lagi prosesnya, istilah lost and found, tempat di mana penumpang bisa melaporkan kerusakan atau kehilangan bagasi pada saat kedatangan. Kemudian ada transit, kegiatan transit penumpang sebelum melanjutkan lagi ke penerbangan berikutnya dengan pesawat yang lain atau pesawat yang sama. Kemudian ada BCA atau baggage claim area, tempat di mana penumpang datang menunggu bagasinya. Kemudian breakdown area, yaitu tempat untuk mensortir bagasi yang baru datang untuk ditempatkan ke karusel menuju ke BCA. Ada lagi EHL dan OHD. Dua istilah ini adalah terkait dengan kegiatan pencarian bagasi yang hilang atau penemuan bagasi di satu bandara. Nah, istilah-istilah ini diantaranya akan sering kita temui selama pembelajaran passenger and baggage handling maupun pembelajaran modul-modul lainnya karena saling terkait satu bagian dengan bagian yang lain. Passenger handling pada prinsipnya merupakan sebuah proses pelayanan penumpang di bandara saat keberangkatan maupun kedatangan di bandara tujuan. Ya, seluruh rangkaian proses mulai dari check-in hingga penumpang ambil bagasi di bandara tujuan itu merupakan rangkaian dari proses passenger handling. Ground handling sendiri untuk penanganan penumpang itu bermula dari pre-flight atau sebelum penerbangan. Nah, pre-flight itu rangkaiannya pada saat departure ini. Kalau in-flight itu sudah menjadi tanggung jawabnya para kru di atas pesawat. Nah, passenger handling atau ground handling mulai lagi beroperasi pada saat post-flight atau setelah penerbangan. Jadi pada saat pesawat mendarat di stasiun tujuan, proses passenger handling dan ground handling lainnya baru mulai lagi gitu ya. Jadi pada prinsipnya passenger handling merupakan pelayanan penumpang di bandara saat keberangkatan maupun tiba di bandara
tujuan. Kegiatan passenger handling itu sendiri terbagi menjadi tiga bagian pokok ya pada saat departure. Yang utama itu adalah check-in, kemudian boarding gate setelah melakukan check-in, lalu yang terakhir adalah boarding. Nah, ini adalah tiga rangkaian utama penanganan penumpang dan bagasi pada saat keberangkatan. Jadi, bermulanya di check-in, berakhirnya pada saat seluruh penumpang boarding ke atas pesawat. Kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk gambaran passenger handling itu sendiri pada saat departure kurang lebih seperti ini. Ya, rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Bermula dari tiba di bandara, penumpang ya, kemudian masuk ke SCP 1. SCP itu disebut juga singkatan dari Security Checkpoint. Security Checkpoint 1 atau Security Checkpoint pertama adalah tempat di mana penumpang dilakukan pemeriksaan keamanan, baik penumpang itu sendiri maupun bagasi bawaannya di SCP 1. Kemudian setelah dari SCP-1, dia akan menuju ke check-in counter. Di check-in counter, penumpang akan melakukan pelaporan ulang. Yang akan melakukan pelaporan ulang pada saat sebelum keberangkatan, ya, dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang sesuai, baik paspor maupun KTP serta tiket, gitu ya. Nah, untuk di SCP sini akan ditangani oleh petugas-petugas AFSEC atau Aviation Security ya. Jadi petugas passenger handling belum mulai interaksi dengan penumpang. Interaksi penumpang itu baru bermula di check-in counter. Jadi titik pertama passenger handling dari ground handling interaksi sama penumpang itu adalah di check-in counter. Nah, di check-in counter nanti setelah dokumen-dokumennya semua sesuai, tiketnya sesuai, akan dikeluarkan sebuah dokumen yang namanya boarding pass atau pas untuk masuk ke pesawat gitu ya. Jadi dengan menggunakan boarding pass tersebut artinya penumpang itu sudah sah, sudah resmi bisa naik ke atas pesawat. Dari check-in counter mungkin saja sebelum menuju ke boarding gate dia akan nunggu dulu di lounge atau di executive lounge untuk sekedar santai atau keperluan lainnya gitu ya. Atau juga bisa dari check-in counter itu langsung ke langsung ke sini, langsung ke mana? Ke SCP-2. SCP-2 atau Security Checkpoint yang kedua. Jadi di setiap bandara itu ada minimal 2 kali checkpoint. Sebelum masuk ke bandara atau sebelum check-in counter, kemudian yang kedua setelah check-in counter itu adalah SCP ya, SCP kedua. Nah, di SCP kedua inilah pemeriksaan akan lebih apa namanya? Akan lebih mendalam. Ya akan lebih detail, akan lebih teliti gitu. Jadi biasanya jam tangan dicopot, jaket dicopot, kemudian sepatu dicopot, kemudian ikat pinggang dicopot gitu ya. Itu semuanya lebih detail di SCP-2 atau Security Checkpoint 2. Setelah selesai dari SCP, penumpang akan diarahkan langsung ke boarding gate. Nah, di boarding gate inilah penumpang menunggu istilahnya ya. Penumpang menunggu untuk dipanggil masuk ke pesawat atau pada saat melakukan boarding announcement. Nah, pada saat check-in itu sendiri, petugas harus melakukan beberapa langkah sebagai berikut sebelum mulai bertugas di counternya. Yang pertama adalah persiapan alat kerja. Yang dimaksud alat kerja di sini seperti ATK ya, pulpen, kemudian mungkin gunting, lalu kalkulator, mesin edisi dan alat-alat tulis lainnya yang diperlukan untuk kegiatan di counter tersebut menangani penumpang. Kemudian yang kedua, alat kerja yang dimaksud di sini adalah misalnya label bagasi ya atau baggage tag yang akan disematkan ke koper atau bagasi masing-masing penumpang dan label-label lainnya yang dibutuhkan. Nah, ini harus dipersiapkan sebelum check-in counternya ini buka. Umumnya check-in counter itu buka 2 jam sebelum keberangkatan. Tapi si petugas ini biasanya sudah standby di tempat itu atau prepare kira-kira setengah jam sebelum buka counter ya. Jadi bisa diperkirakan berapa jam dia harus mulai berada di lokasi sebelum mulai bekerja. Yang berikutnya adalah persiapan mental. Loh, kenapa harus ada persiapan mental? Petugas akan menangani atau menghadapi bermacam-macam penumpang ya, ratusan penumpang setiap hari dan masing-masing penumpang itu memiliki karakter yang berbeda. Butuh penanganan sikap, butuh penanganan emosi, butuh penanganan attitude yang berbeda juga untuk masing-masing penumpang. Oleh sebab itu, petugas check-in harus melakukan
ya istilahnya persiapan mental supaya bisa menghandle berbagai macam situasi yang tidak diinginkan pada saat bekerja nanti. Berikut adalah update informasi terbaru. Sebelum terjun ke counter, sebelum mulai buka counter, itu akan dilakukan briefing biasanya oleh level supervisor ke atas, baik dari ground handlingnya maupun dari maskapainya itu sendiri bila diperlukan. Beberapa hal yang disampaikan di dalam briefing tersebut diantaranya misalnya blacklist passenger, penumpang mana saja yang tidak boleh berangkat atau tidak boleh diterima pada saat melakukan check-in gitu ya. Kemudian yang kedua misalnya kurs, berapa kurs hari ini, berapa kurs tukar dolar dan mata uang lainnya gitu untuk pembayaran nantinya. Kemudian yang ketiga adalah produk, misalnya apakah maskapai memiliki produk baru atau update produk yang sudah ada sebelumnya dengan melakukan berbagai modifikasi dan lain-lain. Nah, itu semua harus diketahui oleh petugas check-in counter supaya nanti bisa disampaikan kepada penumpang pada saat penumpang itu check-in apabila diperlukan. Yang terakhir itu petugas perlu fokus. Sebelum mulai bekerja, itu petugas harus fokus dan selama bekerja pun petugas harus fokus. Kenapa? Supaya penanganannya itu sesuai dengan yang diinginkan oleh penumpang dan tidak ada kesalahan. Ya, meminimalisir kesalahan. Karena kesalahan sekecil apapun akan berefek kepada ketidaknyamanan penumpang yang ujung-ujungnya penumpang akan komplain dan akhirnya yang akan menerima image tidak baik itu adalah perusahaan dan maskapai. Itu tidak kita inginkan. Oleh sebab itu kita diwajibkan untuk fokus untuk petugas yang ada di lapangan. Dan pada saat check-in itu mulai dijalankan, pada saat check-in itu sudah mulai dibuka, pada saat menerima penumpang, beberapa hal inilah yang harus dilakukan. Ya, ini tolong di highlight, ini tolong diingat-ingat. Beberapa hal inilah yang wajib dilakukan oleh petugas check-in pada saat mulai menerima penumpang. Yang pertama, cek tiket dan ID. Cek tiket apakah itu berbentuk print out ataukah berbentuk paperless ya, melalui email yang dilihat dari handphone penumpang. Itu harus melakukan cek tiket dan cek ID, KTP dan sejenisnya ya. Tidak harus KTP saja ya, bisa SIM kalau domestik ya, bisa kartu lainnya yang bisa menunjukkan bahwa nama yang tertera di dalam tiket itu sesuai dengan yang di ID card. Dan yang paling penting adalah ID card harus ada fotonya. Jadi petugas itu menyamakan foto yang ada di ID card dengan foto yang ada di depannya. Kemudian kalau untuk internasional biasanya hanya diperlukan paspor. Tidak ada dokumen lain yang diperlukan untuk ID selain paspor kalau untuk internasional. Yang kedua, setelah dicek tiketnya, kemudian timbang bagasinya. Timbang bagasi ini setelah dilakukan pertanyaan kepada penumpang. Apakah penumpang tersebut membawa bagasi misalnya. Apakah Bapak membawa bagasi? Oh iya, saya bawa bagasi. Satu. Nah, setelah ada konfirmasi bahwa penumpang tersebut membawa bagasi, barulah bagasi itu ditimbang. Sambil petugas melakukan security question. Apa itu security question akan kita bahas mendetail di slide berikutnya. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan keselamatan penerbangan ya. Hanya jika penumpang ini memiliki bagasi. Kemudian setelah ada security question, semuanya sudah selesai, lalu dilakukanlah print boarding pass. Ya, boarding pass ini di print, kemudian diserahkan kembali kepada penumpangnya berikut dokumen ID maupun handphone ya, gadget itu atau print out dari tiket yang bersangkutan itu diserahkan kembali kepada penumpang dengan tambahan kegiatan melakukan konfirmasi dari boarding pass tersebut isinya kepada penumpang. Ada 3 hal yang dikonfirmasikan ulang kepada penumpang pada saat menyerahkan boarding pass. Yang pertama itu adalah gate number. Yang kedua, seat number. Yang ketiga, boarding time. Ya, paling tidak 3 hal ini yang harus dikonfirmasi ulang kepada penumpang. Ya, umumnya caranya dengan melingkari informasi-informasi tersebut yang ada di dalam boarding pass. Jadi Bapak ini adalah boarding passnya, ini boarding time-nya jam sekian, boarding gate number-nya nomor sekian, dan seat number Anda nomor sekian. Boarding gate-nya ada di sebelah sana. Silakan selamat terbang. Ya, kira-kira seperti itu ya untuk penanganan tiap penumpang yang datang untuk check-in ke check-in counter. Apabila penumpang membawa bagasi,
Ya, apabila penumpang membawa bagasi, terus kita lakukan tadi security question, kemudian bagasinya ditimbang, ya, ada kejadian seringkali kejadian bagasinya itu kelebihan berat dari yang ditentukan. Misalnya sebuah maskapai itu mengallowance-kan bagasinya sebesar 20 kg saja untuk free baggage, tapi ternyata dibawa lebih dari 20 kg, ya dia akan kena bagasi lebih, ya, atau kita sebutnya excess baggage. Kalau tadi di awal istilahnya itu adalah EBT, excess baggage ticket. Nah, setelah dia timbang bagasi, kemudian apakah bagasinya itu ada kelebihan? Apabila tidak ada kelebihan, maka langsung dicetak boarding pass-nya. Ya, apabila tidak ada kelebihan, langsung dicetak boarding pass-nya. Tapi apabila ada kelebihan ada kelebihan bagasi, dia akan kita kenakan excess baggage ticket. Ya, akan kita kenakan excess baggage ticket supaya bagasinya itu tercatat. Ya, supaya bagasinya itu tercatat. Bisa di sini, ya. Apabila bagasinya itu ada kelebihan bagasi, kita akan kenakan excess baggage ticket. Ya, dikeluarkan oleh excess baggage ticket oleh petugas dari check-in counter. Excess baggage ticket ini berasal dari berapa kilo kelebihan bagasi dikalikan dengan berapa harga per kilo kelebihan bagasinya. Jadi kalau harga per kilo kelebihan bagasi itu misalkan 50.000, penumpang ada kelebihan bagasi 3 kg, jadi 50.000 dikali 3. Ya, penumpang harus bayar ekstra baggage allowance sebesar 150.000, dan itu dibayarkan ke kasir biasanya. Apabila baggage tiket ini sudah dikeluarkan, kemudian sudah dibayarkan ke kasir, maka dikeluarkanlah boarding pass. Jadi sebelum penumpang yang memiliki excess baggage ini membayar di kasir atau melunasi pembayaran kelebihan bagasinya, boarding pass tidak diberikan dulu kepada penumpang. Baru setelah EBT-nya dibayarkan, ada tanda bukti lunas atau setelah dibayarkan gitu ke kasir, baru boarding pass ini diberikan kepada penumpang, ya. Jadi ini adalah proses untuk kegiatan excess baggage ticket. Ya, ini adalah proses untuk kegiatan excess baggage ticket. Hanya jika ada kelebihan bagasi saja, ya, dilakukan seperti ini. Kalau tidak ada kelebihan bagasi dan penumpang itu membawa bagasi sendiri, ya, ada bagasi yang ditimbang, dia masuk ke sini langsung, ya, ke boarding pass-nya. Nah, berikut adalah security question yang sering ditanyakan oleh petugas check-in kepada penumpang yang membawa bagasi. Dicatat penumpang yang membawa bagasi. Jadi kalau tidak membawa bagasi, penumpang tidak perlu ditanyakan pertanyaan security question terkait bagasi ini, gitu ya. Jadi bila penumpang sudah fix membawa bagasi, kemudian ditaruh bagasinya di scale atau di timbangan di check-in counter, sambil ditanyakan beberapa pertanyaan berikut ini, ya. Tidak semua pertanyaan ini harus ditanyakan kepada penumpang sejumlah ini, ya, akan makan waktu yang sangat lama sekali. Sementara untuk check-in penumpang itu paling lama itu 2 sampai 3 menit, ya, untuk menghindari antrian yang panjang gitu. Jadi pada umumnya sih petugas-petugas itu menanyakan maksimal 3 atau bahkan kadang-kadang hanya 1 pertanyaan saja dari security question terkait bagasi ini, ya, yang hijau ini. Nah, misalnya, is this your baggage? Apakah ini bagasi Anda? Ya, harus dikonfirmasi oleh penumpang. Did you pack your baggage yourself? Apakah bagasi Anda yang packing sendiri misalnya? Kemudian apakah Anda pernah meninggalkan bagasi Anda tanpa pengawasan? Dan seterusnya sampai misalnya apakah ada benda pecah belah di dalam bagasi Anda. Nah, itu yang harus ditanyakan kepada penumpang yang bawa bagasi. Pilih 3 misalnya pertanyaan security question tentang bagasi yang Anda inginkan, sehingga nanti pada saat melakukan check-in kepada penumpang yang membawa bagasi, Anda tidak bingung lagi memilih pertanyaan, gitu ya. Yang 2 biru ini yang di bawah ditanyakan kepada penumpang, ya, maksudnya ditanyakan khusus untuk kondisi penumpangnya. Apakah Anda dalam kondisi sehat? Apakah Anda dalam kondisi sakit misalnya, gitu ya. Kemudian kalau untuk wanita, apakah Anda dalam kondisi sedang hamil? Berapa minggu hamilnya sudah, gitu misalnya. Itu wajib ditanyakan kepada penumpang. Jadi security question ini terkait bagasi yang biru ini, terkait kondisi penumpang yang harus ditanyakan kepada penumpang yang di tempat check-in.
Special passenger, ya, seperti di awal, istilah special passenger ini adalah penumpang yang memiliki kebutuhan khusus atau membutuhkan penanganan khusus pada saat dia berada di bandara, ya. Contoh-contoh passenger, special passenger ini ada beberapa di sini, ya, bisa dilihat di sini semua, mulai dari VVIP sampai asylum seeker, gitu ya. VVIP, VIP dan CIP mereka membutuhkan penanganan khusus atau penanganan plus gitu ya untuk ditangani di bandara oleh petugas-petugas ya, yang bersangkutan. Unaccompanied minors atau UM adalah anak di bawah umur ya sebelum dewasa yang bepergian tanpa ditemani oleh orang dewasa. Jadi dia akan di handle oleh petugas passenger handling sampai diserah terimakan di cabin crew pada saat naik ke pesawat gitu. Kemudian yang berikutnya contohnya adalah expectant mother atau pregnant atau ibu hamil gitu ya. Ini terkait dengan pertanyaan security question tadi. Setiap wanita itu ditanyakan tentang kondisinya, dia sehat atau sakit. Kemudian yang kedua adalah apakah dalam kondisi hamil. Kalau dalam kondisi hamil, kita perlu tahu berapa minggu usia kehamilannya misalnya. Karena masing-masing maskapai memiliki peraturan berbeda untuk mengizinkan wanita hamil maksimal berapa minggu boleh terbang usia kehamilannya gitu. Ini masing-masing maskapai itu berbeda tergantung kebijakannya. Apabila sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh maskapai, dia boleh terbang. Tapi apabila di luar dari persyaratan itu, maka si ibu hamil ini harus diperiksakan dulu di kantor kesehatan pelabuhan atau Port Health untuk mendapatkan surat izin untuk bisa terbang melalui maskapai tersebut. Kemudian infant butuh penanganan khusus juga. Kemudian ada blind or deaf passenger, jadi penumpang yang buta atau penumpang yang tuli. Berikutnya adalah inadmissible passenger atau INAD ya. Ini penumpang yang karena kondisi dokumentasinya nggak lengkap dia ditolak untuk masuk ke sebuah negara. Kemudian ada deportee ya, penumpang yang dipulangkan ke negara yang bersangkutan. Stranded itu adalah penumpang yang tertahan di sebuah bandara di mana bandara tersebut bukan tujuannya gitu ya, karena satu technical condition atau weather condition, jadi dia belum bisa melanjutkan penerbangan gitu ya, dia stranded, tertahan di sebuah bandara yang bukan tujuannya. In-cab atau incapacitated passenger adalah penumpang yang membutuhkan penanganan khusus karena lumpuh misalnya, cacat misalnya gitu ya, itu membutuhkan penanganan khusus, masuk kategorinya in-cab. Yang terakhir adalah asylum seeker, jadi mereka yang mencari suaka, penumpang-penumpang yang karena kondisi di negaranya itu mereka mencari suaka ke luar negeri. Itu adalah beberapa contoh dari special passenger. Nah, itu yang harus kalian hafalkan. Ya, kalau hafal semuanya bagus, tapi kalau nggak hafal ya beberapa saja yang dihafalkan beserta dengan definisinya, ya, yang termasuk dengan special passenger. Jadi, eh, apa itu arti dari special passenger? Ya, maksudnya apa? Arti special passenger itu dan contoh-contoh special passenger itu apa saja? Dalam passenger handling di check-in counter atau semua orang yang melakukan passenger handling juga harus mengetahui jenis-jenis kelas yang ada di setiap penerbangan. Nah, ini berbeda. Setiap maskapai itu berbeda. Ada yang full economy class, ada yang terdiri dari 2 kelas saja, ekonomi dan bisnis. Ada yang bisa bahkan terdiri dari 3 kelas, ya, first class, bisnis dan ekonomi. Nah, kode yang baku di penerbangan itu untuk kelas ekonomi adalah Y, Yankee. Ya, Yankee Class. Yankee Class itu adalah kode untuk kelas ekonomi. C atau Charlie itu adalah business class. F, Foxtrot itu adalah first class atau executive class. Jadi kalau misalkan ada tulisan di dokumen Y sama dengan 16, C sama dengan 5, berarti ekonominya ada 16 dan bisnisnya ada 5. Ya, kode itu sudah baku dipakai di penerbangan seluruh dunia untuk penanganan ground handling seluruh dunia. Ya. Pada saat check-in juga dilakukan seat allocation atau penempatan. Penempatan tempat duduk penumpang. Yang perlu diperhatikan adalah tempat duduk untuk penumpang-penumpang yang khusus. Misalnya VVIP, CIP atau VIP itu ditempatkan di row pertama. Ya, di baris pertama dari kabin pesawat. Ya, itu sudah merupakan istilahnya penghargaan dari maskapai untuk penumpang yang berkategori VVIP, VIP dan CIP. Kemudian unaccompanied minors atau UM di tempat yang terlihat oleh flight safety manager.
Flight Service Manager. Ya, terlihat oleh pramugari dan pramugara supaya mudah untuk diawasi gitu ya. UM di tempat yang terlihat oleh FSM. Kemudian persyaratan yang menempati MX. MX itu adalah emergency exit. Emergency exit dari pesawat tersebut ya. Tempat pintu keluar darurat apabila terjadi kondisi yang emergency. Itulah emergency exit atau MX. Nah, persyaratan mereka yang tidak boleh menempati emergency exit adalah pertama, eh, tidak boleh berusia lanjut ya, tidak manula artinya. Kemudian yang kedua, tidak anak kecil ya, jadi bukan untuk anak kecil. MX itu tidak diperkenankan untuk anak kecil. Yang ketiga, tidak dalam kondisi hamil ya, penumpang yang tidak dalam kondisi hamil. Yang terakhir adalah tidak dalam kondisi sakit ya, tidak dalam kondisi sakit. Jadi persyaratan-persyaratan itulah penumpang-penumpang yang boleh menempati emergency exit gitu ya. Kemudian ada juga keluarga itu atau grup dalam satu reservasi penerbangan atau satu reservasi tiket harus berdampingan atau berdekatan. Jadi pada saat check-in itu penumpang akan memberikan tiket ke petugas check-in dan tiket itu terdiri dari masing-masing penumpang akan dibuka oleh petugas check-innya melalui sistem. Di situ akan tertera apakah ini satu orang penumpang satu persatu reservasinya atau dalam satu reservasi itu digabung sebagai grup misalnya. Nah, kalau digabung itu berarti pada saat check-in-nya itu seat allocation-nya harus berdampingan atau berdekatan. Kalau tidak bisa sebelah-sebelahan ya satu row di depan atau satu row di belakang. Intinya mereka harus berdekatan atau berdampingan, tidak terpisah antara di row depan yang satu, kemudian satu lagi di row belakang. Itu adalah pengaturan untuk seat allocation pada saat check-in. Di boarding gate, setelah check-in selesai, ya, semua penumpang masuk ke boarding gate. Ya prosesnya seperti kita ingat tadi, alur dari pelayanan passenger handling. Setelah check-in akan melewati security checkpoint 2 sebelum masuk ke boarding gate gitu ya. Nah, di boarding gate ini ada juga pengaturan yang harus dimengerti oleh petugas-petugas yang ada di sana. Misalnya VVIP atau VIP, first class passenger, penumpang yang sakit atau penumpang yang diangkat oleh tandu itu biasanya naik terlebih dahulu. Ya, mereka-mereka ini naik terlebih dahulu pada saat boarding diumumkan atau boarding announcement diumumkan, gitu ya. Kemudian di boarding gate itu juga dilakukan proses boarding announcement, yaitu pengumuman mulai naik ke pesawat. Ya, jadi sebelum mulai ada pengumuman naik pesawat, penumpang-penumpang akan menunggu di boarding gate, gitu ya. Pas pada saat announcement ini dimulai, disebutkan, gitu ya, akan dilakukan urutan yang seperti ini. Apabila memiliki kelas bisnis atau kelas first class, biasanya didulukan yang first class gitu. Kemudian yang ketiga, di boarding gate dilakukan boarding management. Boarding management ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya antrian di dalam pesawat. Terjadi antrian pada saat masuk ke dalam pesawat gitu ya. Contoh boarding management misalnya penumpang yang duduk di row tengah sampai row terakhir ya itu masuk lebih dulu. Jadi pada saat mereka masuk ke pesawat, ke kabin pesawat, penumpang yang masuk lebih dulu itu adalah yang memiliki nomor seat atau seat number tengah sampai ke belakang. Misalnya total row dari pesawat tersebut ada 40. Nah, dari row 21 sampai row ke 40 mereka masuk terlebih dahulu. Row 1 sampai row 19-nya gimana gitu. Masuk setelah row 20 sampai 40 itu sudah selesai masuk semua gitu. Jadi di pesawat itu, di kabin, diisinya yang belakang terlebih dahulu. Ini hanya berlaku apabila naik menggunakan garba rata. Ya, hanya satu pintu saja kalau garba rata di depan. Tapi kalau menggunakan tangga, artinya pesawat ini tidak nempel di terminal, tidak menggunakan garba rata. Dia parkirnya di remote area, di apronnya jauh dari terminal, jadi harus menggunakan bus. Nah, biasanya apabila parkir di remote area ini, pesawat itu menggunakan dua tangga, di depan dan di belakang. Nah, di situ akan ada petugas atau ada pemberitahuan. Ya, ada sebuah pemberitahuan bahwa seat number 20 sampai 40 lewat tangga belakang. Atau juga ada petugas yang biasanya memberitahukan seat 20 sampai 40 silakan lewat tangga belakang. 20 atau 40 lewat tangga belakang. Selain itu berarti lewat tangga depan. Nah, ini untuk meminimalisir terjadinya antrian di dalam kabin pesawat.
Ya, bisa kadang-kadang bisa mengakibatkan pesawat ini delay karena penumpang itu menunggu penumpang lainnya untuk memasukkan bagasi ke head compartment yang ada di dalam kabin pesawat. Petugas di boarding gate biasanya melakukan kegiatan-kegiatan di bawah ini, ya, persiapan perangkat dan dokumen seperti halnya tadi persiapan untuk check-in gitu ya, alat-alat tulis, kemudian beberapa dokumen yang memang diwajibkan oleh tiap-tiap maskapai harus ada di boarding gate, kemudian ada label-label yang harus di standby-kan di boarding gate apabila terjadi masalah dengan bawaan bagasi penumpang, misalnya oversize dan lain-lain. Kemudian persiapan baggage tag atau limited release. Ya, baggage tag ini seperti yang diberlakukan di check-in counter tadi. Cuman kadang-kadang penumpang itu bisa berbuat nakal, tidak melaporkan bagasinya dengan harapan bagasinya tersebut bisa dibawa masuk ke dalam kabin, padahal harusnya bagasi tersebut masuk ke kompartemen di bawah, di check-in kan gitu ya. Nah, di boarding gate dilakukan proses sweeping. Jadi bagasi yang terlalu besar untuk ditaruh di head compartment kabin pesawat itu tidak diperkenankan untuk masuk dan harus ditaruh ke bagasi tercatat di bawah gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu tidak harus melalui proses check-in lagi, ditempelkanlah limited release. Ya, limited release itu biasanya diberikan untuk bagasi-bagasi penumpang yang tidak melalui check-in counter tapi sudah terbawa masuk ke dalam boarding gate gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah cek ID penumpang. Cek ID penumpang ini umumnya dilakukan oleh petugas untuk memastikan bahwa pemegang boarding pass yang membawa boarding pass kemudian yang akan mau naik pesawat itu adalah orang yang sama seperti di ID card tersebut ya, di ID penumpang tersebut. Kemudian di boarding gate melakukan boarding announcement seperti yang slide sebelumnya. Boarding announcement itu biasanya berisi informasi tentang flight number, kemudian airlines-nya apa, kemudian tentang tujuannya kemana, dan gate berapa mereka harus mulai boarding gitu. Nah, boarding management juga seperti yang tadi sudah dijelaskan. Gitu. Nah, ini adalah contoh boarding pass ya. Seperti tadi kita pelajari di awal pada saat check-in, setelah petugas itu melakukan print out boarding pass, kemudian menyerahkannya lagi kepada penumpang, beberapa hal ini wajib dikonfirmasi kepada penumpang ya. Di antaranya gate number. Ya, di antaranya gate number. Gate number di sini menandakan bahwa di gate berapa penumpang tersebut harus menunggu masuk ke pesawat. Ya, ini ada di boarding pass dan harus dijelaskan kembali kepada penumpang. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah boarding time. Ya, boarding time di sini adalah waktu untuk naik pesawat, bukan waktu keberangkatan, tapi waktu untuk naik pesawat. Umumnya kalau untuk pesawat-pesawat berbadan kecil, yang kapasitasnya sampai di bawah 200 misalnya gitu ya, dia sekitar 30 sampai 25 menit dia boarding time-nya sebelum keberangkatan. Gitu. Jadi pada saat kalau dalam kasus ini jam 7.05 lah itu adalah boarding time, ya waktunya penumpang untuk boarding. Nah, di boarding pass juga biasa sudah tertulis gitu ya. Jam berapa penumpang harus sudah berada di boarding gate gitu. Kemudian informasi yang berikutnya, biasanya di setiap boarding pass ini itu tadi tertulis ya, sudah tertulis harap berada di boarding gate 30 menit sebelum boarding time. Ya, jadi tidak ada lagi kasus penumpang itu tidak ada di tempat pada saat pesawat sudah mulai boarding gitu ya. Berikut adalah dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kru oleh petugas boarding gate ya. Biasanya itu adalah passenger manifest atau disebutnya paxman. Kemudian ada actual passenger on board atau APB ya, adalah jumlah penumpang yang sesungguhnya yang berada di atas pesawat pada saat itu. Kemudian ada passenger information sheet, general declaration untuk kru gitu ya. Kemudian ada notice to captain untuk barang-barang kargo tertentu yang perlu diketahui oleh captain. Nah, dokumen-dokumen ini biasanya di-print, diproduce di boarding gate, kemudian diserahkan kepada kru ya di atas pesawat.
Nah, terakhir untuk pembahasan passenger handling itu masuki bagasi ya. Passenger handling untuk bagasi penumpang itu sudah ada ukuran yang sudah ditentukan oleh maskapai. Biasanya di setiap uh, lokasi dekat check-in counter itu ada namanya baggage scaling. Baggage scaling maksudnya di sini untuk dimension ya. Untuk apabila tas kita masuk ke dalam baggage dimension ini, berarti boleh dibawa ke cabin. Sebaliknya, apabila tidak masuk ke dalam baggage dimension ini, berarti bagasi tersebut harus di-check-in-kan, harus ditimbang dan masuk ke kompartemen bawah pesawat, gitu ya. Nah, ada ukurannya di sini. Tiap bandara itu memiliki bentuk yang berbeda-beda, tapi fungsinya itu sama sebagai baggage dimension, mengetahui apakah bagasi ini boleh masuk ke dalam kabin bagasi atau tidak. Untuk baggage handling sendiri, ya untuk baggage handling bawaan penumpang sendiri, alurnya itu adalah seperti ini, ya. Dari check-in counter, bagasi yang dibawa oleh penumpang setelah dilakukan check-in oleh petugas akan masuk ke area yang namanya baggage makeup area. Jadi biasanya bagasi penumpang tersebut langsung bergerak ke sebuah area namanya baggage makeup area atau biasa disingkat BMA, di mana bagasi-bagasi tersebut disortir oleh petugas checker di sana untuk dimuat ke gerobak yang tujuannya seperti tertulis di dalam baggage label. Ya, tujuannya tertulis di dalam baggage label. Kemudian bagasi yang sudah ada di baggage makeup area itu di loading ke cart atau ke gerobak ya, baggage cart. Itu namanya baggage cart atau gerobak, atau di loading ke ULD. Ya, di loading ke ULD atau unit load devices untuk menampung bagasi-bagasi khusus untuk penerbangan dengan pesawat wide body atau berbadan lebar. Kemudian setelah di loading ke cart, ke gerobak atau ke ULD, ya akan dibawa ke samping pesawat, kemudian dimuat ke pesawat, ya dimasukkan ke dalam pesawat. Nah, ini adalah penanganan bagasi pada saat keberangkatan, ya pada saat departure. Bermula dari bagasi turun setelah melakukan check-in penumpang. Baggage tag atau baggage label di check-in itu diantaranya adalah ini semua, ya tergantung dari penggunaannya nanti. Normal baggage tag itu biasanya isinya adalah informasi tentang tujuan. Jadi ada tertera jelas di situ tulisan bandara tujuannya itu apa. Misalnya dari Jakarta ke Denpasar ya, CGK ke Denpasar DPS. Nah, berarti di baggage tag itu tulisannya DPS ya, tujuannya adalah ke sana gitu. Kemudian ada online transfer, ada interline, ada UM, ada doorside, check baggage sampai ke wheelchair baggage. Itu adalah jenis-jenis baggage tag yang biasanya ada di check-in counter. Akan disematkan ke bagasinya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ini adalah contoh baggage tag. Ya, yang tadi disampaikan itu adalah ini nama tujuannya, ya, daerah tujuannya atau bandara tujuannya DOH atau Doha gitu ya. Adalah informasi yang tertulis besar di situ. Jadi petugas checker di bawah itu tahu, oh ini tujuannya ke Doha. Kemudian ada Denpasar, kemudian ada Cengkareng, kemudian ada Balikpapan dan semacamnya, gitu ya. Kemudian ada lagi di bawahnya sini informasi tentang flight number, ya QR 955, tanggalnya berapa keberangkatan tersebut, ya. Kemudian ada eh, barcode ya, barcode system yang hanya bisa dibaca oleh barcode reader sesuai dengan sistem yang digunakan oleh masing-masing maskapai. Ada lagi RAS tag ya, RAS tag ini adalah tag yang digunakan untuk bagasi-bagasi yang memerlukan penanganan cepat gitu ya, biasanya ada di sini ditulis secara manual. Kemudian ada tag yang fragile atau khusus untuk barang-barang pecah belah, menandakan bahwa bagasi tersebut berisi barang-barang pecah belah. Tadi sudah dibahas tentang departure, ya. Kita akan masuk ke arrival sekarang di sini. Dari arrival tersebut bermula dari pesawat itu landing, ya. Kemudian disembark. Disembark ini atau penumpang turun, proses penumpang turun. Kalau proses penumpang naik itu namanya boarding, ya. Kalau penumpang turun itu kita sebut dengan disembark istilahnya. Setelah penumpang turun, kemudian menuju ke terminal, akan melalui imigrasi kalau penerbangannya penerbangan internasional. Ya, harus melalui proses imigrasi terlebih dahulu, cek paspor dan segala macam. Dari imigrasi, baru kemudian penumpang menuju ke baggage hall.
Ya, penumpang menuju ke baggage hall untuk mengambil bagasi. Nah, baggage hall ini sebutannya ada beberapa. Ada baggage claim area, ada baggage hall, ada arrival hall. Itu semuanya sebenarnya merujuk kepada satu tempat yang sama, yaitu pengambilan bagasi penumpang pada saat kedatangan, gitu ya. Nah, setelah dari baggage hall, penumpang sudah menemukan bagasinya, dia akan langsung ke luar, ya. Tapi apabila penumpang tersebut mendapati bagasinya rusak atau hilang, maka dia akan menuju ke lost and found. Sebuah departemen atau sebuah unit di masing-masing bandara itu untuk menangani bagasi-bagasi yang hilang atau bagasi yang rusak. Jadi penumpang bisa langsung menuju ke departemen tersebut yang biasanya lokasinya itu berada dekat dengan baggage hall atau arrival hall. Tulisannya biasanya kalau nggak lost and found itu baggage services, ya biasanya ada di situ. Untuk baggage handling, ya pada saat tadi itu adalah penanganan penumpang disembark. Untuk baggage handling setelah pesawat turun, ya maka bagasi-bagasi atau kargo itu akan di unloading. Jadi perbedaan istilah pada saat keberangkatan atau departure, penumpang itu boarding untuk naik ke pesawat. Kalau bagasi atau kargo itu di loading, ya untuk dinaikkan ke pesawat. Untuk kedatangan atau arrival, penumpang itu disembark atau turun. Tapi kalau untuk baggage handling, bagasi dan kargo dan segala macam, itu disebutnya unloading. Kalau berlawanan dari loading tadi pada saat keberangkatan, unloading adalah pada saat pembongkaran atau turun, ya. Jadi pesawatnya datang landing langsung unloading. Setelah unloading dimasukkan ke dalam gerobak gitu ya, dibawa ke baggage breakdown area, ya, atau BBA singkatannya. Ya, kita sebutnya breakdown area atau baggage breakdown area, yaitu area di mana bagasi-bagasi yang dibawa turun tadi dari pesawat itu ditaruh di conveyor, di mana conveyor tersebut menuju ke baggage hall. Ya, jadi petugas porter tadi menempatkan bagasi yang di unloading ke breakdown area. Di breakdown area itu ditaruh langsung ke conveyor. Conveyor itu akan membawa bagasi tersebut ke baggage hall atau ke arrival hall. Di arrival hall, baggage tersebut diterima oleh penumpang. Apabila semuanya normal, ya tidak ada kerusakan dan lain-lain, penumpang tersebut bisa pulang, ya langsung keluar dari terminal. Tapi apabila ada kerusakan, kembali lagi, ya melapor ke departemen atau unit lost and found. Nah, begitu melapor ke departemen lost and found, ya akan ditangani oleh petugas di sana, ya. Permasalahannya apa? Apakah ada bagasinya yang hilang atau bagasinya yang rusak? Kalau bagasinya hilang, akan diisi sebuah dokumen, ya disebutnya PIR atau Property Irregularity Report. Ya, dokumen yang digunakan oleh petugas untuk melaporkan bagasi yang hilang dari penumpang, gitu ya. Ada 3 kondisi masalah bagasi. Ya, ada 3 kondisi masalah irregularity atau mishandled baggage. Yang pertama adalah missing baggage atau bagasi hilang, disebutnya AHL, Advice if Handling. Jadi laporan bagasi hilang. Penumpang melaporkan bagasinya hilang, maka petugas akan mengeluarkan memproses AHL, gitu, missing baggage. Kemudian yang kedua adalah found baggage. Biasanya disebutnya kodenya itu adalah OHD atau on hand baggage. On hand baggage itu bagasi yang ditemukan di bandara tujuan. Bagasi tersebut tidak bertuan. Jadi setelah penumpang semua turun, semua penumpang mengambil bagasi di baggage claim area, semua sudah selesai, ternyata masih ada satu bagasi yang muter-muter di conveyor belt di sana. Ya, itu adalah bagasi tidak bertuan. Ya, tidak dimiliki oleh penumpang-penumpang yang turun. Artinya itu kita menemukan bagasi atau on hand. Nah, dilaporkan bagasi tersebut ke dalam sistem. Yang berikutnya adalah damage baggage atau damage or pilfered baggage, di mana bagasi tersebut tidak hilang, ya, tapi rusak. Bagasi penumpang tersebut rusak karena satu dan lain hal, misalnya, gitu ya. Itu dilaporkan di baggage handling service. Nah, jadi untuk bagasi pada saat di kedatangan atau di arrival, apabila setelah ditemukan atau diambil di baggage claim area tersebut terjadi kehilangan atau kerusakan, maka bagasi tersebut atau penumpang tersebut akan lapor ke lost and found. Nah, di lost and found itu akan dikeluarkan sebuah dokumen namanya PIR atau Property Irregularity Report, gitu ya. Isinya biasanya itu berupa data-data tentang bagasi,
warnanya, mereknya, kemudian isi dari bagasi, ciri-ciri khusus, kemudian pemilik bagasi, flight number dan lain-lain untuk memudahkan pencarian. Setelah dilakukan pengeluaran PIR sebagai tanda bukti bahwa petugas akan melakukan pencarian, akan dilakukan tracing melalui sistem ya. AHL itu untuk mencari bagasi yang hilang di sound atau dikirimkan ke bandara-bandara tertentu yang kemungkinan terdapat miss baggage. Ya, kemudian apabila ditemukan ada bagasi di stasiun tersebut, bagasi yang tidak bertuan, itu juga akan diumumkan di sistem bahwa telah ditemukan bagasi dengan ciri-ciri sebagai berikut misalnya. Nah, pencarian sistem tentang bagasi yang rusak, hilang atau ditemukan itu ada di dalam sebuah sistem yang disebut All Tracer. Ini umum sekali dipakai oleh maskapai-maskapai di seluruh dunia atau ground handling seluruh dunia untuk melakukan tracing bagasi hilang. Ya, tracing bagasi hilang. Biasanya akan diberikan waktu paling lama 1 minggu gitu ya untuk melakukan tracing bagasi. Apabila bagasi tersebut ditemukan akan dikirimkan kembali kepada pihak penerima atau pihak penumpang gitu ya. Nah, ini adalah penanganan baggage handling secara keseluruhan untuk proses penanganan penumpang dan bagasi.